Alur cerita dari film The Shaolin Boy. Film ini bercerita tentang dua orang anak jagoan yang nantinya akan melawan para kelompok kriminal. Okelah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang bocil Shaolin bernama Xiao Yu yang menjajal kemampuannya dengan kakak seperguruannya di sebuah kuil dan pada akhirnya Xiao Yu yang memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu ia berjalan dengan gurunya sekaligus menceritakan tentang Xiao Yu yang ternyata sudah umur 3 tahun. Orang tua Xiao Yu mengantarkannya ke kuil Shaolin untuk belajar wushu di sana. Sekarang Xiao Yu berumur 8 tahun dan akan mengikuti pertukaran murid di sekolah umum. Hari ini adalah pertama kalinya Xiao Yu turun gunung sejak ia diantar ke kuil Shaolin tersebut. Sementara itu kita diperlihatkan dengan seorang jagoan taekwondo bernama Lin Qiunan yang telah berumur 15 tahun. Ia adalah siswa SMP kelas 2, di sana juga ada manajer taekwondo Lin Qiunan bernama Xiaolan, siswa kelas 2 dan juga seorang bocil SD bernama Xiao Bei, adik dari Xiaolan. Di saat itu Xiaolan dengan teliti mencari tata letak kesalahan Lin Qiunan dan mencatatnya, karena itu adalah pekerjaannya sebagai manajer. Tak lama kemudian mereka menerima telepon dari ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan bernama Zhang Xiang. Ia meminta Xiaolan untuk menyambut kedatangan siswa pertukaran dengan baik karena ia akan tinggal bersama mereka. Zhang meminta maaf karena tidak bisa menemaninya kedua anaknya tersebut. Tak lama kemudian Xiao Yu pun datang, dan disambut dengan baik oleh Xiaolan. Ia memperkenalkan diri dan juga adiknya. Sementara itu ayahnya digebukin oleh beberapa orang tanpa disadari oleh Xiaolan. Bos gangster ini bernama Tuan Shen, yang mengincar hasil penelitian milik Dr. Zhang untuk dijual ke pasar gelap, dengan harga yang sangat tinggi, akan tetapi barang yang ia cari tidak ada di sana, karena Dr. Zhang telah memberikannya kepada Xiaolan. Karena itulah kedua anak buah Tuan Shen mengintai rumah Xiaolan untuk mencari barang tersebut. Kita sebut saja kedua maling ini Xia Ying dan Xia Su. Mereka berencana untuk mengambil barang tersebut. Di keesokan harinya setelah semua orang pergi, di sisi lain Xiao Yu diajak mabar oleh Xiao Bei hingga larut malam. Tak lama kemudian Xiaolan menyuruh mereka berdua untuk segera tidur karena sudah malam. Setelah itu Xiaolan iseng membuka hadiah pemberian ayahnya yang merupakan sebuah mainan panda elektronik yang diburu para gangster tadi, dan ternyata panda tersebut mampu menirukan suara almarhum ibunya, karena Dr. Zhang menciptakan mainan tersebut untuk menemani kedua anaknya sebagai pengganti almarhum ibunya. Lala, 我是你妈妈。妈妈， 我是妈妈的魔女。 Panda tersebut mampu menirukan semua suara orang dan juga dapat menyambung ketika diajak berbicara. Esok harinya kedua maling ini melihat panda tersebut yang dijadikan gantungan di tas Xiaolan. Saat di perjalanan Xiaolan menyapa Lin Qiunan dan juga adiknya yang bernama Sansan. Lin Qiunan membawakan makanan, kemudian Xiaolan memberikan hasil pengamatannya. Tak lama setelah itu Xia Ying mengambil panda elektronik yang beruntung diketahui Xiao Yu. Xia Ying pun dihajar Lin Qiunan dan juga Xiao Yu. Di dalam kelas ibu guru menjelaskan perihal pertukaran murid dengan seorang siswa dari kuil Shaolin Wushu. Hal ini bertujuan untuk mempopulerkan seni bela diri tradisional yang merupakan warisan budaya penting bagi suku Tionghoa. Setelah itu Xiao Yu mengikuti pelajaran olahraga yang membuat gadis-gadis terpesona akan kemampuannya. Sementara itu Dr. Zhang masih disekap oleh Tuan Seng. Di sekolahan Xiao Yu yang menyaksikan latihan Lin Qiunan, tampak IQ tertarik dengan taekwondo.
Di malam harinya ia pun melakukan tendangan tinggi seperti yang dilakukan Lin Qiunan. Dan di saat itu juga kedua maling kembali mendatangi rumah Xiao Lan. Beruntung di sana ada Xiao Yu yang mengerjain kedua maling tersebut. Setelah itu Xiao Yu mengatakan kepada mereka kalau ada maling yang masuk ke rumahnya. Setibanya di markas, kedua maling menerima hukuman karena yang ia bawa bukan panda elektronik melainkan alat pelembab ruangan yang berbentuk panda. Esok harinya Lin Qiunan berlatih taekwondo di sekolahnya, yang disaksikan beberapa murid di sana hingga pada akhirnya San San meminta Xiao Yu untuk baiwan dengan kakaknya, karena ia ingin tahu siapa yang lebih hebat di antara mereka. Pertarungan di antara mereka ternyata seimbang. Bersamaan dengan itu si kedua maling yang telah menyamar berusaha mencuri panda elektronik. Beruntung hal tersebut diketahui oleh Xiao Bei sehingga terjadilah sedikit kerusuhan di sana. Tuan Sen yang sudah kehabisan kesabaran mulai mengintimidasi Dr. Zhang, namun ia memang tidak tahu tentang kata sandinya. Di saat itu juga Xiaolan menelpon ayahnya dan memberitahukan kalau nanti jam 6 ia akan merayakan pesta ulang tahunnya. Hal ini membuat Tuan Sen berniat untuk menculik Xiaolan. Di rumah sendiri sudah ada beberapa temannya yang mulai berdatangan untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian ia menerima pesan dari ayahnya kalau sudah berada di depan rumahnya. Saat Xiaolan keluar dia langsung ditangkap anak buah Tuan Sen. Beruntung Xiao Yu dan yang lainnya mengetahui hal tersebut sehingga terjadilah baku hantam. Di sana ternyata Tuan Sen memiliki satu anak buah cukup tangguh yang mampu mengalahkan Xiao Yu dan juga Lin Qiunan. Dengan mudah mereka mengejar para gangster yang menculik Xiaolan sedangkan San San melapor ke polisi. Setiba di tempat ternyata di sana ada seseorang dari luar negeri bernama Anderson yang akan membeli panda elektronik tersebut. Tuan Sen sendiri memaksa Xiaolan memberitahukan kata sandinya. Setelah kata sandinya selesai kini tinggal beberapa saat lagi program tersebut akan selesai. Sambil menunggu programnya selesai Anderson mempersiapkan pembayarannya dan tinggal menekan satu tombol maka uangnya akan Lin Qiunan yang telah tiba di sana meminta mereka untuk berpencar. Sementara Xiaolan yang tidak bisa bertarung ia melaporkan lokasinya kepada polisi. Lalu ia menyelinap masuk dan mengubah nomor rekening Tuan Sen, dengan penggalangan dana asosiasi lalu mengirimnya. Sedangkan di luar Lin Qiunan dan Xiao Yu baku hantam dengan anak buah Tuan Sen. Anak buahnya cukup tangguh kemudian, ia meminta Xiao Yu untuk menyelamatkan Xiaolan. Sementara Lin Qiunan akan menghadapi orang ini sendirian. Di dalam Xiao Bei tertangkap oleh Tuan Sen, tapi beruntung Xiao Yu datang tepat waktu. Ia langsung menghajar semua anak buah Tuan Sen, dan Anderson di sana. Setelah itu Tuan Sen yang melarikan diri dikejar oleh mereka. Sementara itu Lin Qiunan kewalahan melawan satu orang ini hingga akhirnya Xiao Yu datang membantu. Berkat kerjasama yang baik mereka mampu mengalahkannya. Dan lagi-lagi para polisi datang setelah baku hantam selesai mereka menangkap Tuan Sen dan juga yang lainnya. Esok harinya mereka sekolah memberikan penghargaan kepada Xiao Yu, Lin Qiunan dan juga Xiao Bei, karena mereka telah membantu polisi membongkar transaksi ilegal lintas negara. Tak hanya itu pihak sekolah juga memberikan gelar murid kehormatan kepada Xiao Yu karena berkat dia sekolah tersebut mengalami peningkatan dalam bidang olahraga.
Singkat cerita, Lin Kyunan mengikuti turnamen melawan seorang juara nasional Korea dan pada akhirnya Lin Kyunan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah mengeluarkan gerakan wushu yang diajari Xiao Yu dan film pun tamat.